Si awas. Oh, terpantul. Wow, dia panik sendiri karena Panik Netsnya kita terpantul tadi. kusen jendelanya. Betul, itu sepanik-panik dah. Lagi lempar malah kena frame jendela dan mundur. Tapi Zeus kali ini setelah 3 game yang cukup baik dari mereka, kali ini mereka harus pulang dengan kondisi tusun pada kesempatan kali ini. Tapi Zeus sudah mengejar ke arah tim Secret yang berarti mereka aman. Zeus sudah cukup aman sih. Dia udah ngedapetin touchdown point mereka. Udah, itu gimana pun dia main. Mau dia sekarang dia nggak main nih besok nih, aman. Tapi nggak mungkin dong, orang bakal menyerah hanya dengan Oh, tidak selamat doang. lah. Pasti ingin memberikan yang terbaik Betul, pokoknya. karena usaha mereka itu udah hasilnya. Pasti. Uang Tidak ada hadiahnya- usaha yang mengkhianati hasil. Betul, karena uang hadiah lumayan. Ini ada tim yang pengen ngambil juara, BTR sama 4AM yang lagi rebut-rebutan placement di 1. Terus yang sisanya bisa kita bilang papan bawahnya lagi rebutan buat masuk ke top 16. Terus ada tim juga yang lagi bertanding dari 3 sampai 13 lah. 3 sampai 13-nya lagi rebut-rebutan buat mendapatkan placement poin terbaik mereka untuk hadiah terbaik mereka juga. Hadiah terbaik ya. $300.000 loh. Lumayan, Sangat. bukan lumayan, luar biasa. Itu Impressive. baru regular season. Belum sama babak grand finalnya. Waduh, Terakhir gua tahu sih total hadiahnya 2 juta USD. belum termasuk chicken. Itu kayaknya udah Udah termasuk termasuk, sih. ya. Kan include price pool semuanya. Total. Total ya. Jadi $2 juta itu kalau nggak salah dipecah $300.000 itu ke regular season. Terus ada yang buat chicken dinnernya juga, ada yang buat Terminator, ada yang buat MVP. Ya intinya udah dibagi-bagi totalnya $2 juta lah. Itu kalian kali aja. Sekarang dolar berapa sih? 14.400 ya? Apa 14.500 sih? Kurang lebih segitu lah. Ya, Gua juga kurang tahu ya, pasti berapa. hitung standar lah kali 14.000, $2 juta kali 14.000 tuh. Duit. Buat buka pabrik cilok. Wih, Aduh. satu Jakarta Satu Pak, bukan Jakarta. cabang. Itu mau list cabang. Udah gak muat di bio. Udah penuh. Aduh, tapi kita ngomong-ngomong penuh, tampaknya area ini juga mulai penuh ya dengan adanya RRQ dan juga tim BTR yang sudah mulai bertemu lagi, di mana RRQ dan BTR cukup lama nggak bertemu di PMGC. Jarang ketemunya kali ini ya. Ketemu juga nggak lama pun nggak ketemu. Ya intinya lama-lama nggak ketemu ya. Iya, ketemu juga nggak lama. Ya kalau mereka jalur rotasinya bersimpangan ya lama-lama nggak ketemu. Ketemunya di akhir-akhirnya nanti. Betul. Ya kita bakal lihat sih apakah dari BTR bisa Dekat sama Nova kembali juga. menguasai center zone atau enggak. Karena mereka mau mendekati ke arah center Quarry. Betul. Quarry tuh ngeri pas. Hajar Nova boleh nih. Nova nge-split dua-dua jauh loh. Itu 2 bukit yang berseberangan ditempatin sama Nova. Tapi itu kan kita yang tahu pas. Iya juga sih. Player nggak tahu ya. Jadi BTR kok nggak hajar Nova? Itu Nova lagi split loh. Betul. Dan sekarang kita lihat pergerakan BTR yang sudah mulai menuju ke arah gudang. Jimmy pun akan memantau dari kejauhan untuk membackup posisi dari arah belakang mereka. Dari arah belakangnya Quarry. Iya, tapi ini ngeri pas Quarry karena Quarry itu kan bawahnya bolong. Kalau zone-nya ke seberang, itu chaos. Itu bener-bener chaos banget. Karena ketika menyeberang, itu pilihannya 2. Lewat atas dan terlihat oleh semua tim atau turun ke bawah dan terlihat oleh semua tim. Tapi gue bersyukur sih nggak ada circle yang ke utara banget. Dan Airwolf pun ternyata rotasi lewat blue zone ya. Mereka nahan sampai di circle yang kedua. Mereka main tempo parah ini. Ini mah tempo parah. Ya kita bakal lihat ya Airwolf. Tampaknya bakal melakukan dokter kali ini sih. Dokteran. Oh. Alright, dan kali ini kita bakal fokuskan kembali ke match-nya Bigetron. Gue baru mendengar suara-suara gaib ya. Iya, tadi Gitu. sedikit tidak nyaman sih suaranya. Suaranya annoying banget yang barusan itu. Antara suaranya yang annoying atau kabarnya yang annoying? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Red Aliens yang ada di ujung dari circle yang ketiga. 13 menit berjalan, belum ada fight lagi yang terjadi. Belum ada fight lagi, tapi kita bakal kayaknya juga dari permainannya tim Footballist tampaknya sudah menumbangkan juga ASL. Dan dari 4AM sudah melakukan penyebaran juga di daerah-daerah pegunungan ya, perbukitan kali ini. Yap. Menguasai daerah perbukitan dan sekarang bisa mencari informasi ke semua sisi. Ini rumahnya sih bagus banget nih. Dapat semua angle. Dapat semua angle. Semuanya loh. Seberang bukitnya kelihatan. Kiri kanan dapet. Kompon kanan kirinya kelihatan juga. Cuma belakang nggak dapet. Ya tapi kan di belakang juga di backup sama player yang lain juga. Nutupin kelemahan dari posisi dia. Ya itulah gunanya setup.
saling mengcover satu sama lain, jangan sampai ada celah untuk orang lain masuk. Dan ternyata Aerolove bertemu dengan Secret Jin. Cosmos dipulangkan ke arah lobby. Cosmos lagi ngedokter, ambil healingannya. Berapa healing tapi yang dia punya? Ditabrak. Wah, ini gokil sih. Ini dia bakal nyebrang menuju ke arah jembatan. Ini free shot untuk tim Aerolove. Dan Potato mendapatkan satu orang tukai, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Namun Kingzo maksud gua lebih milih untuk meninggalkan rekannya di arah belakang. Itu Cosmos lagi healing kan? Lagi ngedokter harusnya. Tapi berapa banyak healing yang dia punya? Ya, itu dia. Emang dia paling misah sih di antara player Secret Jin yang lainnya. Logikanya, dia dokternya kan? Harusnya iya. Dengan dia menumbangkan Cosmos, harusnya healing Cosmos diambil oleh tim Aerowolf. Yang berarti Aerowolf bakal hidup lebih lama lagi. Harusnya ya. Harusnya begitu. Harusnya. Tapi harusnya Aerowolf udah mulai ngasih healing mereka ke satu orang aja. Ngepull. Yap. Disetor. Disetorin ya. Udah minta ini ya, jatah setorannya. Udah Mana mulai healingannya? Lu punya berapa? 20 kasih gua. Lu punya berapa? 1 kasih gua. Tapi biasanya dikasih lah 3 untuk satu orang. Lumayan loh buat mereka survive sampai ke zona berikutnya kan. Karena ini 4 player Aerowolf di blue zone semua. Betul. Biasanya kalau udah main taktik dokter ya, 3-nya itu nyari kill sama nyari placement sama namanya lah. Satu lagi itu bakal full dokter sampai habis. Biasanya. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan dari Aerowolf ternyata player mereka punya healing satu orang 20. Beda, iya betul banget. Beda cerita lagi. Beda cerita. Itu bisa juga menahan hingga nanti ke zona-zona akhir, lalu mereka muncul dari zona-zona akhir. Ya bahkan GZ, lihat GZ nggak berani lewat jalur yang sama kayak player yang lainnya tadi yang udah lewat duluan. Tadi yang lewat duluan itu si Kingzo ya? Kingzo. Ya si Kingzo udah lewat duluan karena dia yang selamat dari bagi. Si 2K-nya malah terjebak tadi. Nah kita bakal lihat sih nanti ya. Apakah dari tim TSJ bisa selamat atau enggak? Karena ada Aerowolf, 4-4-nya masih nahan sakitnya Blue Zone. Ya masih bisa menahan mereka. Circle-nya akan ke utara kali ini. Menuju ke bagian utara. Ini zona pasti di mana semua player ataupun banyak player bakal tumbang. Ini nih pengikisan masalahnya nih. Eliminasi massal ya. Eliminasi massal. Kalau terminasi. Dan yang lolos ke babak berikutnya adalah itu kan kalau di TV. Kalau di sini yang lolos ke circle berikutnya adalah lolos ke circle aja belum tentu sampai di top 2 top 3. Betul. Apalagi nanti, tapi kita bakal kalian dari Super Una tertangkap, Hazelnut juga tertangkap, 2 player dari tim Aero tertangkap, tapi dari BTR juga bakal menangkap lawannya. Satu tertumbangkan, Luxi bakal mengohang bom, akan langsung melempar ke depan, satu tumbang kali ini dan tampaknya bakal nge-end 3 member dari tim Blue Beast. Langsung dihajar, tinggal Lufa seorang diri, kali ini yang berada di sebelah kiri, BTR lagi ngejar kill-kill tambahannya. Betul, ini pergerakan BTR fast respon banget, bahkan Lufa tidak ingin menunjukkan posisinya dia di arah mana, bakal ada step dari arah sebelah kanan, belum ada tembakan yang dilakukan sama Lufa, hanya bersabar seorang diri, menunggu momen untuk mendapatkan Zuxi. Tapi di kanan dia masih ada Ryzen yang akan lewat, ada Microboy, ada banyak player yang bakal lewat di sekitar mereka. Sementara di arah yang lain, Konina Power dipulangkan karena lobby. Dan lupa memusuh nembak dan kali ini dari BTR tidak ter-HBD, tidak kaget, sudah ketahuan acara HBD-nya. Dan ditangkap oleh BTR mendapatkan 4 poin pada kali ini. Sehingga BTR bisa meng-clear ujung circle dan maju tanpa gangguan. Gila men, itu Blue Beast apes banget. Di map sebelumnya digigit serigala, sekarang diinjek robot. Jadi 2 match yang cukup berat untuk Blue Beast. Betul, ini tampaknya dari tim Aerowolf sama BTR lagi fogging nih. Biar lebahnya terkontrol. Biar lebahnya nggak ngasih ini ya. Nggak menyengat mereka. Nggak bikin ini ya, nggak bikin rumah kan dia. Betul. Jangan sampai bikin rumah dah, ngerepotin kalau lebah udah bikin rumah ya. Iya. Oke, dari Navi yang sudah ada di arah perbukitan juga akan bergerak pelanan pasti, di mana di atas mereka ada Novai sudah mulai menunggu kedatangan dari tim-tim yang akan datang dari arah lower ground. Trixie tertembak dan Matic cukup low, Paraboy punya angle ke arah 2 player dari Navi. Betul, dan Navi tampaknya juga terhentikan pergerakannya oleh tim Nova yang berada di ujung circle dan juga mengirimkan 1 member menuju ke arah kompan-kompan di dalam circle. Sehingga memotong pergerakan tim-tim lain dan Loops yang tadi memotong Aerowolf tampaknya kalian juga tertumbangkan dari 4 Angry Men. Span juga merupakan seorang Paraboy dan tampaknya 4 Angry Men mengamuk kembali pada game kali ini mengejar kill-kill ke arah Nova. Men, gua nggak ngerti kenapa tiba-tiba 4AM ada di tengah-tengah situ. Muncul. Tadi kalau nggak salah dia di bawahnya RRQ deh. Berarti dia masuknya bener pas. Nyelip-nyelipnya itu bener-bener luar biasa banget hingga nggak ketahuan, nggak kepincang. Dia nggak pincang banget. Oh man, ini dia El Clasico antara RRQ dan juga Red Aliens, dimana Microboy masih melakukan healing dan berhasil melakukan healing, namun Zuxi fokus melempar nades-nya dari Tui yang sudah mulai melakukan proning. Granat bakal dilempar bertukar di Tui, akan meletup memberikan 50% darah. D2E harus hilang dan korbannya mulai akan bertambah. Damage semakin bertambah juga. Microboy masih mencari informasi. D2E D2E diamankan, bahkan dipulangkan oleh Archer.
Oke, Bir punya angle, Microboy masih menahan dan Archer punya angle juga untuk nge-shoot ke arah RRQ dan arah Red Alliance. Betul, tapi Zuxi akan tertumbangkan. Microboy hanya memiliki beberapa bandage lagi. Kita bakal lihat siapa yang bakal melakukan healing. Biasanya Ryzen yang healing di belakang. Biasanya. Wah, tertangkap Microboy-nya. Archer sih motong rotasi dua tim ini. Iya, abis dipotong. Abis dipotong, RRQ dipotong, BTR dipotong, Luxi terkena headshot, 4AM punya angle juga ke arah Red Alliance. Red Alliance dipotong sama 3 tim berarti, RRQ, 4AM, dan juga Archer. Ya, kita bakal lihat ya perkembangan dari tim BTR juga dari tim Aerowolf seperti apa. Karena Aerowolf tinggal menyisakan satu player lagi. Tapi dari tim BTR tampaknya menyisakan Ryzen, seorang diri bertahan kali ini. Yap, Luxi dipulangkan ke arah lobby, Microboy terkenok lagi. Oleh Blue Zone. 12 tim tersisa, Ryzen masih ngintip-ngintip dari balik rumah. Bisa nggak ya masuknya dia? Ini bakal menjadi PR banget, tapi kita bakal diserang. Biar Eleven bakal coba bertahan menuju ke arah zona. Last man standing bertahan di lower ground, tapi malah Hasaki yang tumbang dan Loops juga bakal tumbang dan pulang ke arah lobby. Ryzen tinggal ada 8 first aid nih, tinggal 8 first aid lagi. Betul, tinggal 8 HK, tapi Nova bakal bertemu dengan 4AM. Close combat, satu orang berhasil diamankan, cukup low HP-nya. Jimmy masih bisa bermain dan akan ada jump shoot dari seorang King. Namun King dikontrol dengan sangat baik oleh seorang Sven yang menjatuhkan satu player dari Nova. Suk berusaha merangkak masuk dari arah Blue Zone dan Secret Jin pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Nades akan segera dilemparkan ke arah depan. Nova sepertinya tidak ada waktu untuk melakukan healing dan 2 player Nova yang terakhir sudah hilang. Nova dipulangkan di posisi ke-7. Betul, kita bakal lihat kayak ini dari 2 perwakilan Indonesia masuk ke top 7 pada kesempatan kali ini. Kita akan bersama juga agar kedua tim ini bisa memaksimalkan poin mereka pada game ini. Tapi Aerowolf Limax bakal pulang di posisi ke-7. Nice try bagi nice try untuk Aerowolf. Nice try parah buat tim Aerowolf pastinya. Karena padahal tadi mereka hampir dapat 3 kill loh. 2 diantaranya dari tim Secret Jin. Ya, lumayan lah untuk memulai game ini dan tinggal fokus di last game. Seperti apa mereka bakal bermain nanti di Wrangle. Betul, dan Sinister pun sudah mulai tertangkap kali ini. Vivian lagi-lagi mendapatkan angle shot yang cukup bebas. Vivian di Miramar dapat angle shoot bebas, di Sanhok dapat angle shoot yang bebas, dan lebih bebas lagi ke arah spawn, berhasil merontokkan 2 pemain dari Footballist dan mereka bakal terjebak di arah Blue Zone. Raum ingin dipulangkan menuju ke arah lobby, coveran di arah pohon pun tidak sanggup untuk menghalangi tembakan dari spawn. Itu free-nya dari posisi nge-proning langsung menemukan lawan-lawan yang sana dari tim ASL lagi berusaha maju ke depan dengan selamat. Pelan-pelan merangkak menuju ke arah 4AM. Apakah dia bakal nembak? Harusnya bakal nembak. Dan tampaknya Red Alliance juga bakal pulang di posisi ke-6 pada game kali ini. Nice down dari Leo menuju ke arah 4 Angry Man, tapi belum menemukan seorang Span, dan Span bakal menambah kill lagi. 14 kill bagi tim 4 orang yang marah-marah mulu. Gila men, ini 4 orang pemarah yang benar-benar marah untuk Sanhok kali ini. 14 kill sudah mereka amankan dan mereka mendapatkan zona. Archer harus keluar dari compound mereka untuk bergerak masuk ke dalam zona. Bad move untuk Archer. Ini benar-benar susah banget. Dimana kita bakal tadi beberapa tim sudah menguasai circle-nya. Ini the last ya. Ini Awan juga lagi melakukan healing di luar. Ini bakal jadi Ark lawan 4AM. Betul, ini hanya permasalahan 4 lawan 3 antara Archer dan juga 4AM. Kalau kita lihat dari setup, 4AM benar-benar menguasai spot ini, menguasai perbukitan ini. Archer tidak dibiarkan naik sama sekali dari arah kompor untuk menuju ke bagian high ground. Tengah-tengahnya dikontrol, pinggir sorenya dikontrol. Bahkan 3 player mereka udah punya angle cukup baik. Dan Archer mendapatkan 1 player dari A1 yang tersisa yang sedang melakukan healing. Oke, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Archer lagi mencari celah dalam pertahanan lawan. Tapi ada banyak juga dari tim Archer ya. Apakah mereka bisa maju atau enggak, itu bakal jadi pertanyaan cukup penting mengingat mereka sementara ini di luar zona. Mereka terkikis oleh zona. Tinggal menunggu 4AM menahan pergerakan mereka. Kecuali mereka bisa di-knock dengan ledakan, tapi tampaknya nggak bisa. Ini bakal jadi game untuk 4AM sih dengan posisi serangan di mana Suk dapetin 2, kali ini tinggal misalkan 2 lagi yang bertahan. Dari Inonis dan juga seorang Fabian bertahan. Inonis tertumbangkan. Hasaki bakal mengejar dan kembali WWCD untuk tim 4 Angry Man dengan kill double digit mendekati 20 kill ya? 18 kill. 18 kill total. 18 kill untuk 4AM. 2 tim China hari ini benar-benar menggila.